Kecelakaan kereta di Bekasi, alarm tata kelola transportasi di Indonesia. Welcome back to Break Time. Hai Infobankers, kembali lagi bersama saya Adela Zahra di program Break Time. Di edisi kali ini kita akan membahas tragedi besar yang mengguncang Indonesia. Tabrakan dua kereta di Bekasi Timur yang bukan hanya menelan korban jiwa, tetapi juga membuka borok tata kelola keselamatan transportasi kita. Insiden yang terjadi pada 27 April 2026 ini melibatkan KRL Komuter Line dan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek. Sedikitnya 16 orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Sebagian besar korban adalah perempuan yang berada di gerbong belakang KRL. Titik yang terkena benturan paling parah. Para korban kini dirawat di sejumlah rumah sakit di Bekasi dan Jakarta. Sementara KNKT dan aparat terkait tengah melakukan investigasi menyeluruh. Tapi Infobankers, yang perlu digarisbawahi adalah ini bukan kecelakaan yang berdiri sendiri. Dalam 5 tahun terakhir, kecelakaan kereta di Indonesia menunjukkan tren kenaikan. Mulai dari derailment, tabrakan di pelintasan sebidang, hingga benturan dengan kendaraan lain. Artinya, ada masalah sistematik yang belum terpecahkan. Kronologi singkat dan celah sistem. Menurut keterangan awal Kementerian Perhubungan, kecelakaan dipicu saat sebuah KRL tertabrak mobil di perlintasan sebidang tanpa penjagaan, JPL 85. Rangkaian KRL pun berhenti, memicu gangguan pada kereta lainnya. Namun, kereta Argo Bromo Anggrek yang datang dari belakang gagal berhenti, sehingga menabrak KRL yang sedang berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infobankers, ini menunjukkan satu hal penting. Serangkaian gangguan kecil dalam sistem transportasi yang padat bisa berubah jadi bencana besar. Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menyampaikan duka cita dan berjanji melakukan investigasi secara total. Presiden bahkan menyetujui pembangunan flyover di Bekasi, serta menginstruksikan perbaikan hampir 1.800 perlintasan sebidang di Pulau Jawa dengan anggaran sekitar 4 triliun rupiah. Namun, respon pemerintah ini dinilai masih bersifat reaktif, baru bergerak setelah tragedi terjadi, bukan membangun transformasi keselamatan yang berkelanjutan. Di mana letak masalahnya? Infobankers, kalau kita lihat lebih dalam, ada 4 isu besar yang selama ini membayangi sistem perkereta-apian kita. Pertama, fokus pembangunan infrastruktur lebih berat ke ekspansi, bukan keselamatan. Kita bangun MRT, LRT, kereta cepat, dan rel ganda. Bagus. Tapi bagaimana dengan kualitas sistem sinyal, pelatihan SDM keselamatan, atau audit manajemen risiko? Seringkali ini tertinggal. Kedua, pelintasan sebidang adalah titik krisis. Dari 1.499 kecelakaan dalam 5 tahun terakhir, 81% terjadi di perlintasan tanpa penjaga. Jenis kendaraan yang paling sering tertabrak adalah sepeda motor sebanyak 55%. Ketiga, kurangnya teknologi keselamatan. Sejumlah ahli menilai Indonesia tertinggal dalam penerapan teknologi seperti Automatic Train Protection atau ATP yang seharusnya mampu mencegah kecelakaan akibat human error. Keempat, koordinasi lintas sektor yang lemah. Pelintasan sebidang melibatkan kewenangan jalan, perkeretaapian, dan pemerintah daerah. Namun, tanpa koordinasi yang solid, risiko dibiarkan menggantung. Infobankers, berdasarkan data KAI, tahun 2020 ada 269 insiden, naik menjadi 277 pada 2021, naik 288 pada 2022, naik 328 pada 2023, dan naik 337 kejadian pada 2024. Total korban 5 tahun terakhir mencapai 1.226 orang, 450 meninggal dunia. Angkanya terus naik, tapi perbaikannya tidak secepat itu. Harus ada reformasi sistem. Tragedi Bekasi adalah alarm keras. Tidak cukup hanya membangun flyover atau menambah palang pintu. Kita butuh reformasi menyeluruh. Menurut para ahli, ada 5 langkah besar yang harus dilakukan. Pertama, audit independen terhadap seluruh sistem keselamatan kereta api. Kedua,
Penerapan teknologi mitigasi resiko terbaru seperti ATP dan ETCS. Ketiga, penguatan koordinasi antar instansi. Keempat, pendidikan keselamatan publik yang berkelanjutan. Kelima, anggaran keselamatan harus proporsional, bukan hanya untuk ekspansi jaringan. Keselamatan itu bukan biaya infobankers. Keselamatan adalah investasi jangka panjang untuk melindungi nyawa rakyat Indonesia. Nah, infobankers, bagaimana menurut kamu? Apakah tragedi Bekasi ini cukup jadi titik balik reformasi keselamatan transportasi kita? Atau kita akan kembali menunggu tragedi berikutnya, baru bergerak lagi? Tulis opini kamu di kolom komentar ya, dan jangan lupa like, share, serta subscribe Infobank TV untuk update terbaru seputar perbankan, ekonomi, dan isu nasional lainnya. Sampai jumpa di break time berikutnya.